Budaya, salam kebajikan. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu tamu undangan serta seluruh teman-teman BPJ HIPMI Kabupaten Morowali. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya kita dapat hadir kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Tentunya dalam acara Forbis atau Forum Bisnis dengan tema mengupas visi ekonomi Morowali 2025. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan mengundang moderator kita pada malam hari ini, seorang anak muda yang mempunyai semangat yang sangat luar biasa. Mari kita sambut Ketua Nur Salim Lahasina. Mari kita berikan aplaus yang meriah untuk Ketua Nur Salim. Baik, semakin malam semakin semangat tentunya ya. Saya mau tes semangatnya dulu. Salam pengusaha perjuangan. Kurang semangat, coba. Salam pengusaha perjuangan. Iya, baik. Pada kesempatan yang bahagia malam hari ini, tentu kita bersyukur bahwa kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa kembali ada di sini, dan tentunya ini semua tidak lepas dari semangat kita tentunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu semangat tadi, makanya lupa beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, dan kita sangat mengapresiasi semua yang hadir pada malam hari ini. Dan di kesempatan yang luar biasa ini, kita akan melaksanakan Forum Bisnis Morowali Economic Outlook, mengupas visi ekonomi Morowali 2025. Tapi kalau namanya pandangan, itu tidak hanya 2025, panjang ya, 2024-2029 atau 2025 sampai dengan 2045 ya. Baik, dalam kesempatan yang bahagia ini kita juga sudah hadir narasumber kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu sebelum saya undang di depan, saya ingin sebut dulu satu-satu namanya ya, nanti saudara saya undang. Hadir narasumber kita dari praktisi juga, kemudian pendiri salah satu asosiasi yang sudah berkembang dengan begitu baik di Morowali ini, dan juga seorang motivator nasional, dan saat ini beliau sedang berikhtiar untuk menjadi sebagai salah satu bakal calon wakil kepala daerah di Kabupaten Morowali. Kita kasih aplaus buat Kakak Mukhlis Katri. Boleh saya undang di depan Kakak Mukhlis Katri. Dan selanjutnya saya masih berdiri ya. Narasumber kita yang kedua ini sangat luar biasa juga, tidak kalah hebatnya. Seorang entrepreneur muda yang membangun bisnisnya dari minus, ya. Seorang yang pernah mengalami kisah hidup yang begitu luar biasa, dan pada kesempatan malam ini kita bisa melihat beliau ada di sini itu karena ketangguhannya, karena perjuangannya. Dan luar biasanya beliau akan berbagi banyak hal dengan kita malam hari ini. Kita kasih aplaus yang meriah buat Kakak Ketua Irsad Amin. Seorang bakal calon, sama bisa juga, seorang bakal calon wakil kepala daerah juga, ya. Jadi malam hari ini ada dua bakal calon wakil kepala daerah yang hadir. Ini hanya dua ternyata. Saya mau bilang apa ya? Luar biasa. Ya, siapa tahu bisa berpasangan ini. Iya. Bagaimana? Boleh? Oke. Kasih tahu buat calon pemimpin kita di masa depan. Amin. Dan yang selanjutnya ini lebih luar biasa lagi. Seorang anak muda, mungkin di ruangan ini
orang yang boleh dikatakan paling muda di antara kita semua. Seseorang yang masih muda, sudah punya talenta yang luar biasa, sudah menjadi pengusaha dengan jejaring yang luar biasa, bukan hanya di nasional tetapi juga di luar negeri. Dan beliau juga sementara berikhtiar untuk menjadi caketum BPD HIPMI Provinsi Sulawesi Tengah. Dan kita beri aplaus yang meriah buat Ketua Muhammad Fahmi Fadil Rahman atau biasa disebut Kakak Faris. Ya, boleh. Saya boleh duduk ya. Oke, sebenarnya malam hari ini saya juga tiba-tiba didapuk sebagai moderator. Mungkin karena orang yang luar biasa semua duduk di sini, makanya moderatornya harus luar biasa juga mungkin. Ya, oke. Boleh mungkin lebih dekat lagi ya, biar malam hari ini kita akan mengupas Morowali Economic Outlook, di mana kita tahu bersama bahwa Himpunan Pengusaha Muda Indonesia itu adalah sebuah organisasi kaderisasi yang berisi pengusaha-pengusaha pejuang yang memiliki patriotisme untuk membangun ekonomi bangsa, ekonomi daerah dengan semangat bahwa anak-anak daerah, anak-anak bangsa Indonesia harus menjadi tuan rumah di rumah sendiri. Itu semangatnya. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kita harapannya bahwa peserta yang hari malam hari ini akan mendapatkan informasi yang luar biasa, sehingga peluang-peluang baik yang ada di nasional bahkan di luar negeri dan juga di daerah kita bisa ditangkap oleh peserta-peserta yang hari malam hari ini, dan juga ada feedback yang bisa dibawa oleh narasumber kita malam hari ini. Tentunya kita berharap hasil dari forum bisnis ini bisa melahirkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Dan tanpa berlama-lama lagi, untuk pemateri pertama saya kasih kesempatan kepada Ustadz Ketua apalagi motivator Kakak Mulis Kartini. Kami persilakan. Mungkin enaknya sambil duduk atau gimana? Enaknya duduk aja ya? Enggak sampai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat sahabat saya, saudara saya, sesama pejuang di PT Fahru, bersama karyawan yang hari ini diamanai sebagai Ketua BPC HIPMI Morowali, ya. Saya menyebut nama beliau ya, Kanda Muslimin dan Masiga. Dia sahabat sejak lama di PT Fahru, sama-sama buruh, sama-sama pejuang juga di serikat buruh gitu. Dan sama-sama yang kemudian memutuskan jaring-jaring kenyamanan yang ada di PT Fahru itu butuh keputusan besar. Dan alhamdulillah beliau sangat beruntung, dan saya yakin bukan kebetulan beliau layak dan pantas untuk diberikan amanah sebagai Ketua HIPMI Morowali. Berikan aplaus buat beliau. Dan alhamdulillah juga rakyat mempercayai beliau untuk menjadi anggota Dewan. Mudah-mudahan ada halangan segera dilantik insyaallah. Yang kami hormati semua seluruh jajaran HIPMI, baik dari wilayah ya. Mohon ini tidak, karena saya mungkin tidak kenal satu demi satu, tapi kami sangat menghargai dan apresiasi dan terima kasih sudah datang di kampung kami. Inilah Morowali dengan segala kebaikan dan hal-hal yang perlu kita perbaiki. Juga di samping saya ada sahabat saya yang main kelereng di waktu masih kecil, tetangga ya. Dan dia sudah melewati banyak kepahitan hidup sebagai bayaran untuk kesuksesan dia hari ini ya. Dinda Irsad, kita berikan aplaus buat beliau ya. Baik, sebuah kehormatan untuk saya diberikan undangan untuk
hadir di tempat ini. Satu momen yang bagi saya penting. Mungkin saya tidak lebih sibuk dibandingkan yang lain, calon-calon yang bakal calon yang lain. Saya sama-sama berjuang rekomendasi ke Jakarta sama-sama. Kemudian pagi tadi saya tiba. Sebenarnya saya masih ada agenda lain di Makassar, tapi karena HIPMI mengundang saya, maka saya mengutamakan agenda itu. Baik, saya kasih pengantar dulu tentang Morowali. Jadi Morowali ini secara umum di Sulawesi Tengah kita ketinggalan jauh. Dulu saya SD jalan kaki 11 kilo setiap hari, melewati gunung, hutan, sungai, di tempat tambang sekarang itu, di sosial itu di atas saya bawa di tempat tambang kemarin ODA itu setiap jam 5, setengah 5 subuh saya jalan kaki datang sekolah di Kolom dan Geresa. SMP negeri itu ada di Bungku. Anak-anak dari sana jalan ke sini. Kami pulangnya nanti weekend karena nggak ada pilihan di sana. Tempat kuliah yang ada di Palu, paman saya Pak Harsono untuk kuliah di Palu jalan kaki 2 bulan. Mudah. Dan kita terbelakang. Dan Anda bisa lihat teman-teman semua, keterbelakangan itu hasilnya apa? Anda cek berapa banyak sarjana kita dari kampung-kampung ini. Sangat sedikit. Kenapa? Untuk menjadi sarjana butuh perjuangan besar. Sampai kemudian ketika otonomi daerah kita mekar menjadi kabupaten, kita sangat mengapresiasi, memberikan penghormatan kepada semua pendiri, bapak-bapak yang telah menjadi Bupati Morowali, Pak almarhum Pak Andi Muhammad yang memulai, kemudian Pak Datli, kemudian Pak Anwar Hadi 10 tahun, kemudian Pak Taslim 5 tahun. Kondisi ini mengubah banyak hal tentang Morowali yang tadinya ketinggalan menjadi sesuatu yang cukup menjanjikan masa depan, walaupun tidak mudah. Tentu apa yang telah mereka lakukan di masa-masa mereka kita nikmati hari ini. Dan sebagaimana Ketua mengatakan, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, dan segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Saya yakin yang pernah memimpin kita punya kekurangan, punya juga kelebihan. Kebaikan mereka sudah menjadi pahala. Kalau ada kekurangan kita, doakan berarti ampuni Allah SWT. Tapi inginkan saya untuk merefleksi dulu. Momen yang paling penting Morowali adalah ketika pemerintahan Pak Anwar Habib. Kenapa? Pada saat itu kebijakan beliau yang paling kita rasa adalah membuka akses transportasi. Sehingga tadi jarak yang begitu sulit kita tempuh itu bisa mudah kita tempuh. Itu bagi saya momen paling penting. Kemudian beliau menggratiskan pendidikan dan kesehatan. Ini yang sangat mendasar. Walaupun 10 tahun sudah memimpin, di akhir kepemimpinan mereka ini sudah menjadi cerita umum. Tanda petik, kita berhutang ratusan miliar. Tapi bagi saya, hutang itu sebagai investasi. Yang kemudian di masanya Pak Taslim, beliau bekerja keras menutupi hutang itu. Tapi bagi saya melihat bahwa Pak Taslim bekerja keras menutupi hutang, dan hasil yang kita hari ini dapat adalah buah daripada investasi yang ditanam oleh pemimpin sebelumnya, siapapun itu, termasuk Pak Anwar Habib. Jadi ini dulu framingnya. Jadi saya tidak mengatakan siapa yang terbaik, tapi setiap pemimpin di masa itu telah memberikan yang terbaik. Dan keputusan mereka mungkin kita pilih salah keputusan mereka. Bagi saya, mungkin hari ini itu salah, tapi keputusan saat itu keputusan yang tepat dan terbaik saat ini. Jadi tidak ada mengatakan siapa yang terbaik. Nah, teman-teman semua, hari ini saya diminta mungkin karena salah satu baliho sudah ada di mana-mana, dan saya juga datang berkomunikasi dengan teman-teman partai melalui proses yang panjang sudah saya dikerjakan. Tentu orang bertanya, Pak Muniswa tiba-tiba muncul? Enggak. Saya bukan orang yang tiba-tiba masuk ke politik. 2019 saya menjadi salah satu calon DPD RI Sulawesi Selatan dengan dukungan suara 169.000 suara urutan ke-10 di Sulawesi.
dari 40 lebih jam. Artinya politik itu sesuatu yang sudah pernah saya lewati. Memang tahun ini saya tidak masuk di pileg. Kenapa? Saya memberikan kesempatan kepada teman-teman saya yang lain untuk berkompetisi, dan alhamdulillah banyak teman-teman HIPMI yang terdiri ya. Nah, tentu teman-teman bertanya, kalau Allah menakdirkan saya jadi pemimpin, orang bertanya, kamu serius? Iya, saya yang main-main. Saya nggak main-main. Beliau saya suruh kemana-mana. Saya melewati proses yang panjang ke Jakarta, ke Palu. Saya serius. Saya bilang ke teman-teman partai, saya seperti seorang sholat, sudah takdir, wajib sampai salam. Entah nanti ditakdirkan ada pasangan, ditakdirkan maju, dan ditakdir menang, itu urusan lain. Yang persis saya serius untuk berkontribusi semua. Nah, secara umum teman-teman semua, ada 5 hal yang menjadi gagasan saya. Kalau Allah berikan amanah ini saya sebagai menjadi pemimpin, apa itu? Yang pertama, teman-teman catat dan ingat di poin ini. Dan saya minta Anda challenge, Anda kan pengusaha muda, challenge saya. Karena kita tidak mau memilih pemimpin hanya karena duitnya, hanya karena sesuatu yang mungkin oke, teman keluarga saya kita pilih. Terlalu mahal merawat kalau kita berikan kepada orang yang hanya mengandalkan duit atau karena kedekatan emosional. Jangan. Apa yang pertama? Yang pertama semua adalah fokus seorang pemimpin di Morawan ini adalah bagaimana berpikir tentang peningkatan nilai tambah dari aktivitas hilirisasi nikel ini. Nilai tambah. Kalau kita lihat pemberitaan bahwa 80% PAD kita dari ini, dan kita merasa bangga dengan itu. Halo, 80% itu dari nikel, dari bisnis sana. Saya sama Pak Ketua punya pengalaman di Bali. Kalau kita bergantung dengan nikel, ketika harganya turun, nangis ada, tukang ojek dan semua ojek. Maka bagi saya, mengandalkan PAD dari ini tidak bisa dibiarkan. Harus kita fokus kepada nilai tambah. Nilai tambah bagaimana? Sekarang ini, perusahaan yang ada di sini, kan mereka butuh makan, butuh sayur, butuh macam-macam. Kenapa kita tidak mendatangkan pabriknya di sini? Telur, sayur apa? Di sini kita buat. Dan kalau saya jadi pemimpin, saya minta teman-teman pengusaha muda ini yang punya modal, bangun di sini peternakan ayam. Ini untuk pabrik telur, ini sayur, apa yang kita butuhkan, buat di sini. Yang pertama, nilai tambah. Yang kedua adalah bagaimana kita fokus kepada yang tadi kita bergantung dengan tambah aktivitas pabrik ini kepada aktivitas bukan tambang, yang kita sebut dengan jasa. Kenapa teman-teman semua? Nikel ini tergantung situasinya dari global. Yang saya sayangkan sampai hari ini, ya, kondisi kita masih belum fokus ke jasa. Saya tidak akan bicara tentang Bali yang menjual budayanya dan wisatanya. Saya tidak menjual atau membandingkan dengan Jogja yang menjual pendidikannya dari sumber ekonomi. Tapi kita lihat perbandingan dengan kita, Palopo teman-teman. Palopo itu tidak punya hidup, gak ada tambangnya, tapi hidup. Kenapa? Dia berbasis jasa. Tentu Anda bertanya, bagaimana contohnya? Saya membayangkan bahwa pemerintah membangun sini venue olahraga, kesenian yang levelnya minimal satu internasional supaya orang datang ke sini. Bukan dia datang ke sini bukan untuk bikin kos-kosan, kerja di ini, di BTI bukan. Bahkan impian saya, laboratorium lingkungan itu ada di sini. Laboratorium tentang pengolahan sampah ada di sini. Laboratorium tentang apapun dibuat di sini. Dan kita merangsang supaya diskusi tentang iklim, tentang energi terbarukan itu dibuat di sini dari event internasional. Saya pernah di Gorontalo tahun lalu. Anda tahu di Gorontalo mereka buat event Coconut Festival Internasional. Mereka diskusi tentang kelapa itu dibuat di sana, yang datang dari Brazil, dari Amerika. Mereka buat di sana. Kenapa tidak mulai mengadakan itu? Anak-anak kita tidak perlu sekolah jauh untuk bisa pintar. Dia duduk di sini, dia bisa berkomunikasi dengan siapapun. Ini yang perlu kita pikirkan.
Kita bangun universitas yang bagus, yang punya kualitas, supaya kita dapat keluar. Tapi di sini, yang kedua. Yang ketiga, pemerataan kesejahteraan. Teman-teman semua, kita bersyukur kita serve the 100 miliar. 3 hari yang lalu saya diskusi teman-teman media di sini, Makassar. Setelah saya di PKS, Pak Mulis, apa mau dibenahi? Semua kita akan benahi, saya bilang. Saya duduk di sini, saya bilang, contoh, Anda lihat pasar sana, teman-teman kasih tahu pasar. Anda lihat hari demi hari, lebih baik atau semakin menurun kondisinya? Semakin menurun dan nyaris mati. Ini menandakan bahwa tidak ada pemerataan. Anda jalan dari sana, dari ujung sana sampai ke sana. Maaf teman-teman semua, Anda masih melihat menemukan rumah yang 5-10 tahun yang lalu kondisinya masih sama dengan kondisi hari ini. Lalu apa kita bisa banggakan? Anda naik pesawat, siapa paling baik naik pesawat? Bukan orang Morowali, kalau orang Morowali paling ASN sebagai kecil pengusaha. Pertanyaan saya, siapa yang menikmati Morowali? Siapa menikmati? Bukan kita. Maka ada pemerataan. Oke, yang keempat ya, yang keempat. Keempat ya, besok. Yang keempat adalah good governance. Gak bisa. Salah satu yang dihasilkan oleh tahajud adalah, menurut informasi, adalah pemerintahan yang bersih. Ya, itu katanya. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Tentu ini menjadi hal yang penting. Nah, teman-teman semua, kalau kita memilih pemimpin, harus pemimpin yang punya komitmen good governance. Tentu kita tidak bisa melihat orang ke depannya. Tidak bisa kita melihat itu. Bagaimana kriterianya kita untuk melihat itu? Lihat dia hari ini. Saya misalnya, Anda tahu saya siapa? Muhlis. Siapa istri saya? Itu ada istri saya, Ibu Rahmiah. Lihat kehidupannya. Orang tua saya siapa? Pak Edi Katili, mantan bupati 10 tahun di oleh Kota Jaya. Cek, selama memimpin apakah ada tanah yang diambil? Ibu saya siapa? Rosila Musa. Siapa dia? Saya kan dia. Mertua saya Pak Asad Ede, mantan sekwa. Tanya bagaimana dia memimpin, apakah pernah punya praktik korupsi atau tidak? Kenapa? Itu menjadi cerminan pemimpin, cerminan saya. Ya. Jadi dia saya dan dia orang sekitar saya, karena saya pasti pernah oleh orang itu. Ini yang keempat, yang kelima. Ekonomi tidak bisa hanya fokus kepada mencari uang. Ini yang tidak disentuh. Apa itu? 5 tahun ke depan kita membangun, mencari uang, membangun, tapi kita harus siap dengan satu hal, resiliensi, atau kita harus siap dengan ketahanan terhadap bencana. Contoh, Aceh, ratusan tahun dibangun, kurang dari 1 jam habis semua. Palu, puluhan tahun kita bangun gedung mewah, dalam waktu 20 menit habis semua. Maka pemimpin yang Anda pilih nanti, yang punya konsep terhadap bencana. Bencana yang mana? Ada 3 bencana. Bencana alam. Alhamdulillah, saya salah satu praktisi bencana dan orang yang disertifikasi dalam kebencanaan dari Singapura. Jadi punya keilmuan dan keahlian di bidang ini. I know what should we do, apa yang harus kita lakukan dalam ketahanan bencana. Bencana alam yang pertama. Yang kedua, bencana sosial. Kasus kemarin, itu informasi penting ketika seorang anak diduga membunuh ibunya. Ini masalah penting. Belum kasus narkoba. Kenapa? Kalau kita tidak concern dengan ini, teman-teman semua, 5-10 tahun ke depan, uang kita habis untuk membiayai itu. Yang ketiga, bencana apa yang terakhir? Bencana kesehatan. Teman-teman semua, maaf, kita lihat Tahalupi. Saya orang kesehatan. Saya praktisi HIV/AIDS, saya konselor HIV/AIDS, saya orang yang sibuk dengan urusan ini. Saya mau sampaikan, kalau kita tidak mengubah kondisi Tahalupi 5-10 tahun ke depan, uang kita habis untuk membiayai orang kena kanker, anak-anak lahir dengan cacat, orang kena HIV/AIDS, orang kena penyakit menular, ibu-ibu dengan kanker service. Apa artinya punya uang kalau uang itu habis kita untuk menggunakan untuk biaya orang-orang yang sakit? Maka pemimpin ke depannya
5 tahun ke depan. Dia harus punya concern dengan ini. Dan insya Allah kalau ketika amanah, apa yang saya miliki akan saya dedikasikan untuk melakukan 5 hal ini. Iya.